Kali ini kita akan coba belajar mengenai shaped orientation atau orientasi yang sudah ada dari Creo, sudah di predefine atau dibuatkan sebelumnya dari Creo. Secara default sudah ada back, bottom, front, left, right, dan top. Dan juga di sini ada standard orientation, ada default orientation, ada reorient, dan view normal. Oke, mari kita mulai dari 6 predefined orientation yang sudah disiapkan Creo. Tapi sebelum itu kita coba memahami di sini kan ada plane ya, ada front plane, top plane, dan juga right plane. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika kita lihat front plane, dia warna plane-nya adalah coklat, artinya dia ada di positif. Sementara kalau kita arahkan ke belakang, dia berwarna abu-abu, artinya negatif. Nah, ini implikasinya apa? Kalau kita arahkan ke sini, ke shaped orientation, kita pilih front, maka dia ke arah plane yang positif atau yang coklat. Tapi kalau kita arahkan ke back, maka dia ke bagian front tapi yang abu-abu, plane yang abu-abunya atau yang negatif. Nah, sama halnya seperti yang right. Jadi kalau kita pilih yang right, nah dia yang warna coklat, ini right. Dan juga kalau kita arahkan ke left seperti ini yang warna abu-abu ya. Dan juga kalau kita top, nah ini yang coklat. Kalau bottom yang abu-abu. Jadi itu adalah perbedaannya. Artinya di sini kita bisa manfaatkan predefine yang sudah dibuatkan Creo. Misalnya kita mau front orientation atau seterusnya. Atau misalnya kita di sini ada yang namanya view normal. Atau di sini juga ada ya tulisnya view normal. Kalau nggak ada bisa dimunculkan di sini view normal. Reorient juga bisa kita munculkan. Jadi fungsinya adalah ketika kita misalnya nih, saya nggak tahu nih front apa ya. Misalnya saya nggak tahu nih ini plane apa ya. Kalau saya pengen melihat ini secara paralel ke layar, tinggal menggunakan view normal aja, arahkan ke bidangnya. Jadi view normal, klik bidangnya. Oke, saya ulangi ya. Jadi view normal, pilih bidangnya seperti ini. Atau misalnya saya pengennya berdiri seperti ini, bisa juga view normal, klik. Atau misalnya pilih bidangnya terlebih dahulu. Nah, itu juga bisa. Jadi itu adalah view normal. Bagusnya adalah kalau misalnya pandangan yang pengen kita lihat nggak ada di predefine, kayak misalnya miring seperti ini. Ini bisa menggunakan view normal. Dan juga di sini ada pilihan standard orientation dan default orientation. Ini basicnya adalah isometric view, atau kalau kita file option, ketika kita ke model display, ini default model orientationnya. Jadi kalau awalnya trimetric, yes, kita save saja ya settingannya. Jadi kalau kita standard orientationnya trimetric seperti ini, default orientationnya juga sama dengan standard orientation. Tapi saya misalnya lebih nyaman menggunakan isometric, ya tinggal diganti aja. Kita save ya settingannya supaya ketika kita buka Creo-nya settingannya tersimpan. Oke, lalu apa bedanya standard orientation dengan default orientation? Nah, perbedaannya adalah ketika kita mengarahkan ke view manager, di sini ada standard orientation dan juga ada default orientation. Ketika kita menggunakan standard orientation, kita nggak bisa merubah ya. Merubah misalnya standard orientation, ketika klik dia misalnya pandangannya berubah seperti ini, nggak bisa. Ini nggak bisa kita edit. Nah, kalau default orientation ini bisa kita edit. Jadi bisa kita aktifkan, kita klik kanan, edit definition. Jadi misalnya saya pengen nanti ketika default orientation seperti ini, saya tinggal oke aja. Nah, ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut ketika kita membuat custom orientation lah. Jadi ini hanya sekedar sekilas saja dulu perbedaan mengenai standard orientation dan default orientation. Jadi kalau kita ke standar, balik lagi ke default, ini udah berubah. Misalnya saya edit lagi, saya rubah lagi ke standard orientation ya, default orientationnya. Oke, kalau sudah oke,
sehingga kalau saya standard orientation dan default orientation sudah kembali seperti semula. Nah, ini reorient itu ya tadi untuk mengcustom orientasi. Jadi yang penting untuk bagian ini adalah Anda mengetahui cara penggunaan back view, bottom view, front view, left view, right view, top view, dan juga view normal. Jadi ini akan sangat membantu Anda ketika nanti Anda mulai membuat objek yang objek 3D yang makin sulit ya. Oke, jadi itu adalah bagaimana cara menggunakan Shaped Orientation di Creo.